Bapak Ibu, mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak, tapi hanya oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami semua, sehingga kami dilayakkan. Bersama-sama pada pagi hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara tidak lebih dari jemaat yang mendengarkan. Biarlah firman yang hamba sampaikan sungguh-sungguh asalnya daripada Tuhan, dan boleh menegur, mengingatkan kami semua. Biarlah hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan September ini secara khusus bagi kita keluarga besar Kalam Kudus Merauke sedang ada dalam bulan keluarga, dan di dalam bulan-bulan ini tema-tema yang kita bicarakan baik itu di Komsel maupun di kebaktian doa, kita berbicara tentang keluarga. Sepasang suami istri pengantin baru, mereka baru menjalani pernikahan kurang lebih 3 bulan. Masih sedang bahagia-bahagianya ya. Kemudian mereka berdua menuju ke pasar. Dalam perjalanan mereka gandengan, oh begitu bahagia sekali. Bapak Ibu, sepulang dari pasar, bensin mereka habis, lalu suami mampir ke pompa bensin, istri turun, isi bensin. Bensin terisi, suami hidupkan motor, lalu jalan. Sampai di rumah, mau buka pintu, lihat istri saya di mana. Lupa istri di pompa bensin. Padahal ini baru 3 bulan ya Bapak Ibu. Baru 3 bulan pengantin baru. Lalu kemudian suami balik ke pompa bensin. Dia tidak sadar kalau istri menggerutu, lalu dia katakan, menikah ini seperti inikah? Belum juga 1 tahun. Kan saya menikah, saya ingin sesuatu yang berbeda. Saya ingin bahagia. Lalu kemudian suami datang, dia lihat muka istrinya sudah merah. Dia minta maaf dan mereka pulang. Bapak Ibu, 3 bulan pernikahan masih bahagia, masih happy-happynya. Satu pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini. Mengapa mau menikah? Mengapa memilih untuk menikah? Apa yang dicari, apa yang diinginkan dalam pernikahan? Seringkali kan itu menjadi obrolan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum atau yang baru mau menikah. Kenapa kamu mau menikah dengan dia? Saya mau bahagia. Kenapa ibu bapak menikah? Iya, karena kami ingin bahagia. Itu obrolan yang sangat umum. Saya juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin kita semua. Bapak Ibu, obrolan-obrolan ini seharusnya menjadi satu tanda tanya bagi kita. Apakah benar saya menikah untuk saya bahagia? Bagaimana dengan iman saya? Bagaimana dengan iman Kristen? Apakah kebahagiaan itu merupakan tujuan dari sebuah pernikahan secara iman Kristen? Bapak Ibu, kebahagiaan bukan tujuan utama dari pernikahan Kristen. Karena kebahagiaan itu adalah anugerah umum diberikan Allah kepada setiap orang yang menjalani pernikahan, baik itu orang percaya maupun tidak percaya. Jadi itu bukan tujuan khusus dalam pernikahan Kristen. Kalau demikian, apa tujuannya?
Tujuan dari pernikahan Kristen adalah pertumbuhan. Bapak Ibu, saya ingin membawa kita merenungkan hal ini. Pernikahan adalah sarana Allah. Mari kita melihat ini. Pernikahan adalah sarana Allah yang Allah tetapkan. Allah tetapkan dengan terpaksa. Allah tetapkan bagi manusia supaya manusia itu terpaksa, dalam tanda kutip, bertumbuh semakin dewasa. Allah yang menetapkan pernikahan itu. Dalam kehidupan kekristenan, Allah menginginkan bahwa setiap kita, orang yang mengaku percaya kepada Dia, bertumbuh semakin dewasa di dalam kehidupan kerohanian. Demikian juga dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diinginkan oleh Allah, kata terpaksa tadi, bertumbuh semakin dewasa di dalam kehidupan secara kerohanian, baik itu suami maupun istri. Nah, Bapak Ibu, pertumbuhan itu harus menandakan dua hal. Di sana ada kehidupan dan juga ada kesehatan. Mari kita membayangkan kalau kita tanam pohon. Kita amati, oh pohonnya tidak segar, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pasti kita menantikan itu. Apalagi di dalam pernikahan. Harus ada yang namanya pertumbuhan, terlihat kehidupan, dan juga ada kesehatan di dalamnya. Misalkan saja, kalau tadi pembukaan baru 3 bulan, sudah ada konflik sedikit. Pernikahan Bapak Ibu tidak dijalani dengan mudah. Mungkin saja 1 tahun pertama masih terus terjadi pertengkaran. Bahkan bisa jadi pasangan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, makian, umpatan dan lain sebagainya. Tapi begitu tahun bertambah, usia pernikahan itu bertambah, keributan, umpatan-umpatan tadi durasinya mulai berkurang. Di sana terlihat Bapak Ibu, ada yang namanya pertumbuhan, ada yang namanya perubahan. Kalau dulu ketika bertengkar suka mengucapkan kata-kata umpatan, makian kepada pasangan, tetapi tahun demi tahun itu mulai hilang dan tidak lagi ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita yang sudah menikah ini dalam kehidupan pernikahan kita, agar mengalami pertumbuhan rohani yang baik dalam pernikahan kita? Bapak Ibu, kasih. Kita tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, agapao. Kasih yang tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut balas. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Bapak Ibu, salah satu pondasi dalam kehidupan pertumbuhan pernikahan kita adalah kasih. Ketika kita mengambil keputusan, saya, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi pasangan kita,
maka ini akan membawa kita melewati masa-masa sulit dalam pernikahan. Itulah sebabnya dibutuhkan kasih. Tidak semata-mata ketika kita menikah bahwa kita mau kita bahagia terus. Pastikan Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan itu, kita harus tahu bahwa saya menjalani pernikahan ini tidak mudah. Ketika saya menikahi pasangan saya memilih untuk mengasihi dia, saya memilih untuk menghargai dia seumur hidup. Maka saya harus siap bahwa sepanjang kehidupan saya, kasih saya yang mula-mula itu harus terus menerus disegarkan. Bapak Ibu, tidak semata-mata hanya berbicara soal cinta. Bisa jadi itu mulai turun dan sebagainya. Nah, kasih di sana tadi dibutuhkan. Dia harus sepanjang umur hidup kita ini harus disegarkan. Kasih siapa? Kasih yang kita terima dari Allah, Bapak Ibu. Bukan kasih yang ada pada saya, yang saya punya, bukan. Itu kasih yang Allah berikan kepada kita. Itu yang harus terus-menerus disegarkan sepanjang umur pernikahan kita. Yang berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran. Pernikahan yang tidak didasarkan pada kebenaran pasti Bapak Ibu akan mengalami banyak sekali kesulitan. Banyak kesulitan. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab, firman Allah. Alkitab adalah sumber yang sangat terpercaya. Karena itu setiap kita, saya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menjalani pernikahan, kita harus sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kebenaran itu. Saya dan Bapak Ibu harus mengukur pernikahan kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah seringkali yang lebih menonjol adalah saya punya yang menonjol. Saya mau ini yang saya inginkan, ini yang benar, ini yang menjadi standarnya. Bahkan seringkali kita melihat apa yang diturunkan, apa yang diwariskan oleh orang tua kita. Kita katakan, saya melihat dari orang tua saya itu yang diwariskan kepada saya. Saya mau seperti ini yang benar. Bapak Ibu, di sini bukan berbicara apa yang orang tua mau dalam kehidupan pernikahan kita. Bukan itu kebenarannya. Tapi semuanya didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi alat ukur pertumbuhan pernikahan Kristen itu adalah firman Allah. Bukan apa kata orang. Ukurannya selalu mari kita kembali kepada firman Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kita akan mengalami terlalu banyak kesulitan dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita. Karena dua kepala ini berbeda. Dan juga dua keluarga besar berbeda. Kalau masing-masing mau dia punya yang benar, bagaimana itu bisa ketemu? Itulah sebabnya standarnya adalah firman Allah. Filipi 2 ayat 5 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi bukan apa kata mama, bukan apa kata papa kita, orang tua kita, bukan. Tapi kita menaruh pikiran dan perasaan kita dalam kehidupan pernikahan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ini tidak mudah kita menjalaninya.
Filipi 2 ayat 6 dan 7 juga berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ia itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia, Yesus Kristus, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Standarnya, kebenarannya adalah firman Allah, adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu, kerendahan hati Bapa di dalam diri Yesus Kristus sesungguhnya bukanlah suatu kewajiban untuk Ia mengorbankan dirinya bagi saya dan Bapak Ibu dan bagi pernikahan kita. Bukan jadi satu kewajiban. Tapi Allah mau mengerjakannya. Karena itu tadi yang pertama. Kasihnya kepada kita, kepada kehidupan pernikahan kita, itu terlalu besar. Yang berikutnya adalah komitmen. Bapak Ibu, kita yang sudah menikah, mari kita mengingat kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berjalan di altar, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita mengambil komitmen itu. Kita bersiap untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan situasi dalam pernikahan. Suka, duka, sehat, sakit, miskin dan kaya. Komitmen itu kita ambil, kita mau bersama. Bapak Ibu, komitmen ini juga seharusnya terus menerus menyegarkan kita, mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa kita akan melewati berbagai macam proses untuk mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, kalau kita serius untuk mengejar yang namanya pertumbuhan secara spiritual dalam perkawinan, memang ini tidak mudah. Tetapi ini akan menolong kita untuk terus meyakinkan diri bahwa Tuhan membawa saya dalam pernikahan ini karena saya mau bertumbuh. Bapak Ibu, saya ketika masuk di dalam altar pernikahan, waktu mengucapkan janji itu saya gemetar. Siap enggak? Mampu enggak saya menjalani? Dan bisa jadi di awal-awal pernikahan kita akan bertanya, apa tidak salah saya menikah dengan orang ini? Dulu awal-awal kami menikah, Bapak Jose suka bercanda begini, dia begini. Sudah tidak bisa dibatalkan, dia bilang. Karena kan saya tidak tahu. Waktu kami masih pacaran saya tidak pernah dengar dia tidur ngorok-ngoroknya seperti itu. Kaget awal-awal pernikahan. Berjalannya waktu kadang-kadang saya sampai pernah bilang, ngorok seperti mama babi. Dia bilang begini, sudah tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan, ini sudah saya. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita akan temui dalam komitmen pernikahan kita. Bukan hanya sebatas ngorok saja. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak terlihat waktu pacaran itu terlihat secara utuh sepanjang kehidupan perjalanan pernikahan kita. Lalu kemudian kita mau bertanya, salah enggak saya menikah dengan dia? Atau enggak salah saya menikah dengan dia? Tidak ada gunanya pertanyaan itu Bapak Ibu. Tidak ada gunanya. Karena di awal saya dan Bapak Ibu sudah mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Senang maupun susah, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, saya berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Jadi alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah saya harus hidup dengan pilihan yang sudah saya ambil.
Bapak Ibu, mari kita saksikan video ini. Satu video yang menceritakan bagaimana suami dan istri, mungkin Bapak Ibu juga sudah Receber pernah Gonguita menyaksikan Cabaça como video sua ini. legítima Mari kita esposa? lihat. Sim, aceito. Gonguita Cabaça aceita Sim, receber aceito. Zebe Capreco como seu legítimo esposo? Sim, aceito. Então eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Amém. Até que a Me mordeu na bochecha, me arranhou na cintura, me tocou por do peito, Satu tahun kemudian. me regou toda a roupa. Vou lhe deixar do pastor. Hoje eu não quero mais casamento, eu não quero saber de aliança, de marido, não quero saber de nada. Vai veja. Alô, pastor. Alô, Gonguita. Pastor, eu só não quero mais ficar casada com o Caprico. Calma, minha filha. O que se passa? Caprico me maltrata. Separação? Tá bom. Eu venho já para aí. Mas meus filhos, vocês têm a certeza que vocês querem o divórcio? Sim. Doutor, separação, essa vai na mãe dele. Eu também quero separação, papá. Mas é mesmo o divórcio que vocês querem? Sim. Tá bom. Mas vamos orar. Oh, Senhor! Tá bom. Vamos orar. Santo Deus, a tua palavra diz que só a morte é que pode nos separar. Então, Santo Deus, mata, Senhor. Pastor, só não. Pastor. Vocês querem mesmo o divórcio? Sim. Tá bom, então eu tenho aqui algo que vai trazer separação rápido no vosso lar. Eu tenho aqui essa katana, vocês verem afiada, essa katana. Você vai dar uma katanada nele ou você vai dar uma katanada nele. Isso é rápido, isso não demora, não dói não. E também temos aqui esse veneno aqui, mata-mata. É só segundo, basta beber um pouco já está. Vocês querem mesmo divórcio? Não. Não querem divórcio? Não. Vocês querem mesmo casamento é algo sério. E sua morte? Não. Casamento é algo sério. E sua morte é que vos separa. Bapak Ibu, kalau kita melihat video ini, sebenarnya ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan pernikahan kita. Menikah tidak seperti kita membeli barang di toko. Begitu sudah tidak suka, begitu sudah tidak cocok dengan apa yang kita mau, lalu kemudian kita mau lempar, lalu cari yang baru. Pernikahan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Pernikahan adalah komitmen. Komitmen di hadapan Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pernikahan itu harus ada yang namanya kesabaran. Mengapa pernikahan itu butuh kesabaran? Karena pernikahan itu menyatukan dua kepala Bapak Ibu. Dua kepala yang berbeda. Banyak hal yang berbeda di dalamnya. Ada pengalaman, ada latar belakang, ada budaya yang berbeda. Nah itu yang harus disatukan Bapak Ibu. Bahkan sampai mati hal-hal yang mengikuti ini Bapak Ibu tidak akan bisa disatukan dengan utuh. Tidak mungkin budaya dia dan budaya saya harus sama dengan apa yang saya mau. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. 1 sampai 5 tahun pertama dalam pernikahan kami Bapak Ibu, saya adalah orang yang termasuk tidak sabar, jujur saja. Saya sangat tidak sabar, apalagi kepada orang yang suka menunda waktu. Saya tidak sabar Bapak Ibu. Bahkan dalam satu perjalanan ketika habis ibadah seperti ini. Lalu kemudian ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Saya sampaikan kepada Bapak Jose. Ini begini, lakukan seperti ini, sampaikan segera. Sudah 2 jam lebih, iya, tidak dilakukan Bapak Ibu. Saya marah semarah-marahnya. Lalu saya katakan, oke, mulai hari ini saya tidak mau lagi memberitahu apa-apa. Percuma saya kasih tahu. Tidak didengar, tidak dilakukan. Percuma saya tidak mau kasih masukan lagi. Untuk apa saya kasih masukan tapi tidak didengar dan tidak dilakukan? Itu saya Bapak Ibu.
Bapak Jose kaget. Hah? Lalu kemudian itu sudah dalam kemarahan dan saya sudah dalam posisi nangis. Lalu dia panggil. Ini habis ibadah Bapak Ibu. Dia juga habis berkhotbah. Lalu kami duduk. Lalu dia duduk. Dia bilang begini. Tak bisa. Dalam posisi dia menangis, saya juga menangis. Dia bilang kamu tak bisa bilang begitu. Kita berdua ini sudah komitmen di hadapan Tuhan. Susah senang mau jalan semuanya apapun itu kita jalan sama-sama. Kamu tidak bisa bilang mulai hari ini kamu tidak mau lagi kasih saya masukan. Kasih tahu apa-apa. Tidak bisa kamu bilang begitu. Bapak Ibu, hampir 2 jam kami rekonsiliasi. Saya menangis, dia menangis. Tidak mudah Bapak Ibu. Menyatukan 2 kepala yang berbeda ini bahkan sampai mati tidak akan pernah bisa satu. Karena itulah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Karena saya dan Bapak Ibu akan menemui pasangan kita masing-masing itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi kita dari awal ketika kita mengharapkan pernikahan darinya. Karena itulah dalam pernikahan saya dan Bapak Ibu membutuhkan yang namanya penyesuaian besar jika kita menginginkan pertumbuhan di dalam pernikahan kita. Berbagai perbedaan akan ditemui sepanjang hayat kehidupan pernikahan kita Bapak Ibu. Dan itu tidak mungkin dihindari. Sangat tidak mungkin dihindari. Filipi 2 ayat 3 berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu, menjalani 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tuhan taruh kesabaran dalam diri kita. Saya dan Bapak Ibu harus terus meminta. Tuhan taruh kesabaran dalam kehidupan pernikahan saya. Karena kita akan melewati terlalu banyak konflik. Untuk menyelesaikan konflik, mengatasi konflik itu. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kita tidak bisa menghilangkan konflik itu Bapak Ibu. Di dalam pernikahan hanya dibutuhkan yang namanya kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tujuan pernikahan Kristen sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa bukan supaya saya bahagia, saya disenangkan dan lain sebagainya. Dengan segala ekspektasi awal yang saya mau dalam pernikahan saya. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan dari pernikahan Kristen adalah pertumbuhan. Supaya apa? Supaya Kristus disenangkan, Kristus dimuliakan dalam kehidupan pernikahan saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehidupan pernikahan saya tidak sempurna. Jangan dikira karena kami berdua adalah hamba Tuhan, kami tidak melewati konflik. Konflik itu terus ada. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga saya, keluarga kita semua, itu adalah proses Tuhan bagi kita. Untuk apa? Supaya saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya pertumbuhan. Kelemahan-kelemahan kita, kelemahan-kelemahan pasangan kita, konflik-konflik yang selalu ada, itu adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk membentuk saya dan Bapak Ibu semakin dewasa bertumbuh di dalam pernikahan. Bagaimana dengan saudara-saudara yang belum menikah? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa tujuan dari pernikahan Kristen bukan
bahagia. Tapi tujuan dari pernikahan Kristen adalah pertumbuhan. Efesus 4 ayat 12. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah sebabnya tadi di atas ada kata terpaksa Tuhan mau pakai supaya saya dan Bapak Ibu semakin dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah setiap kami mengerti bahwa Tuhan mau di dalam kehidupan pernikahan kami bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami sungguh mengaku Tuhan bahwa kami masing-masing tidak sempurna. Dengan segala ekspektasi yang kami miliki, kami bawa masuk dalam pernikahan kami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa standar di atas semuanya itu adalah Tuhan sendiri sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Tolong kami Tuhan di masa-masa ini untuk terus kami merenungkan bahwa tujuan Tuhan membawa kami masuk dalam pernikahan adalah untuk kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan demi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami bersama-sama mau berdoa bagi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada, yang di sepanjang minggu ini Tuhan tambahkan usia. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Tuhan beri mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam studi, dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan. Bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami sungguh tahu bahwa usia adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kami untuk melewati hari-hari hidup kami dengan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan. Baik itu yang sedang menyaksikan melalui live streaming hari ini, bahkan kami semua yang ada di sini. Dalam kehidupan pernikahan kami masing-masing, kami melewati berbagai macam persoalan. Kami tahu bahwa semua situasi-situasi yang ada dalam kehidupan pernikahan kami, Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, berkatilah pernikahan kami semuanya di jemaat Tuhan, sehingga pernikahan kami memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika di dalam masa-masa ini kami melewatinya dengan terus menonjolkan keinginan keegoan kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kami rindu untuk membawa kehidupan dalam pernikahan kami untuk sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa bersama-sama bagi jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi pemerintah Kabupaten Merauke secara khusus yang sedang bekerja keras mempersiapkan untuk penyelenggaraan PON yang ke-20 ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan turut campur tangan semua panitia yang bekerja yang ada di Papua ini Tuhan. Tuhan tolong mereka bekerja di dalam takut akan Tuhan. Sehingga pelaksanaan pesta olahraga ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan. Tolong setiap kami, tolong pemerintah kami, tolong masyarakat kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sehingga pekan olahraga ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi Papua untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini tidak mudah untuk mempersiapkannya, tapi kami berdoa Tuhan, kiranya melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah yang sudah membuka kegiatan belajar tatap muka sekalipun itu berbatas. Kami berdoa Tuhan turut campur tangan untuk orang tua, guru, dan murid. Tuhan tolong kami semua. Tuhan yang sendiri yang akan memproteksi kami semua. Tuhan yang menjaga kami semua. Sehingga tatap muka ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang berlangsung sudah secara tatap muka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan menjaga dan melindungi kami. Setiap kami Tuhan taruh hati yang takut akan Tuhan dan tetap tunduk dan taat untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa untuk para medis yang terus bekerja, yang terus mensosialisasikan kehidupan protokol kesehatan ini untuk kami jalani. Tuhan menolong mereka, beri mereka sehat dan kuat dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar nanti kami akan menjalankan, mengikuti perjamuan kudus dan juga membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu bahwa berkat itu asalnya daripada Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan melalui segala sesuatu yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.